Yo, halo. Kali ini ada handphone yang beberapa bulan lalu sempat viral, tapi dibombardir sama beberapa saudaranya sendiri. Jadi kayak tenggelam gitu. Ya, ini dia Itel S23 aja. Jujur, sebenarnya saya udah cukup lama beli handphone ini, cuma belum sempat bikin kontennya. Karena tadi tuh cepet banget ada handphone-handphone Itel yang baru, lebih murah, menarik, bahkan lebih gila. Ya, jadi handphone ini harganya masih di sekitar 1,2 jutaan rupiah. Udah banyak yang jual ya, mau di shopping ataupun di toko Pak Edi. Nggak goib atau digoreng lagi nih. Nah, untuk di dalam boxnya, pertama dapat unit handphonenya. Ditaruh dulu. Ada kertas petunjuk penggunaan dan kartu garansinya. Terus dapat SIM ejector yang bentuknya kayak gini. Dapat case juga. Ini sebenarnya hard case gitu, yang agak transparan ya. Cuma memang modelnya nanggung, bagian sisi kanan kirinya nggak terlindungi gitu. Bener-bener hemat budget mungkin. Terus dapat kabel data, udah pakai Type-C ya, dan masih dapat adaptor yang outputnya cuma 5 volt 2 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah yang ada di dalam box dari Itel S23. Lanjut cek unitnya. Waktu pertama lihat dan pegang unitnya, saya suka-suka aja. Sedikit nggak nyangka juga, ternyata di harga segini handphone-handphone udah kelihatan keren gitu. Jadi di bagian depannya ini punya layar yang cukup besar, 6,6 inch, dengan model water drop. Terus bagian sisinya ini udah flat gitu, tapi nggak terlalu bikin tebel juga ya. Di sisi kanan ini ada tombol pengatur volume dan tombol power, yang sekaligus fingerprint scanner. Terus bawahnya ada lubang speaker, USB Type-C, mikrofon, dan masih punya jack audio. Kalau di kirinya cuma ada slot SIM, yang untungnya ada 3 slot. Jadi nggak pilih-pilih kayak hybrid. Terus kalau untuk atasnya ini kosong ya. Nah untuk bagian belakangnya ini saya pilih yang warna putih. Dia glossy gitu, tapi bahannya ini bukan dari kaca, masih plastik. Emang agak lebih riskan gitu ya buat kegores, jadi lumayan aja lah case bawaannya tadi buat ngelindungin. Oh iya, di sini ada kamera yang dibuletin gitu. Kameranya ini cuma ada 2 ya. Yang utamanya 50 megapiksel. Ada single flash dan tulisan Itel. Ya, bagian belakangnya ini masih cukup punya ciri khas lah. Nggak yang begitu pasaran banget, ikut-ikutan boba. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Ya, walau udah tahu bisa nyala sih. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Itel S23. Nah, jadi handphone ini pakai OS Android-nya versi 12 dengan patch keamanan di 5 Juli 2023. Storage-nya ini pakai UFS 128 GB, kalau baru nyala itu kepakainya 15 GB. Terus RAM-nya 8 GB dengan bebas sekitar 5,8 GB. Nah, untuk chipsetnya handphone ini pakai UniSoC T606 octa-core up to 1,6 GHz. GPU-nya pakai Mali G57, layarnya IPS 6,6 inch, udah 90 Hz tapi resolusinya masih HD+. Jaringannya 4G dan baterainya 5000 mAh. Secara skor benchmark Antutunya, handphone ini dapat di 240 ribuan. Terus untuk storage yang dari keterangannya UFS 2.2 itu dapat kecepatan read 950 dan write 249 MB per second. Untuk jumlah multitouch-nya ini cuma bisa sampai 5 sentuhan sekaligus. Sedangkan untuk sensornya ini giroskop ada, magnetic ada, tapi sensor cahaya malah nggak ada. Jadi nggak bisa auto brightness ya. Sebenarnya untuk pemakaian kayak chat, scroll sosmed, buka-buka toko online, terus browsing, pokoknya hal-hal dasar gitu udah mencukupi lah. Apalagi pakai RAM 8 GB. Pastinya ini menambah performanya dalam hal multitasking atau menjalankan aplikasi atau main game-game yang cukup berat. Ditambah penyimpanannya nih yang pakai UFS, jadi bisa makin sat-sat. Jujur aja ya, zaman sekarang untuk handphone-handphone baru yang ngejalanin sistem atau aplikasi kekinian, RAM di bawah 8 GB itu mungkin masih kuat, tapi agak ngos-ngosan. Terus untuk RAM tambahan, ya bisa ngebantu, tapi nggak yang signifikan banget kalau menurut saya. By the way, kalau untuk sistem UI-nya ini emang agak rame gitu ya, dari mulai aplikasi bawaan maupun fitur-fiturnya. Terus untuk layar, ini memang masih lumayan tebel ya di bezelnya. Terus untuk warnanya juga agak pucat gitu. Brightness-nya masih kurang terang, dan nggak bisa auto brightness pula. Terus kalau untuk resolusi yang masih HD+, ya harap maklum. Cuma setidaknya ini layar udah lebih smooth, karena bisa 90 Hz. Dan rasionya yang memanjang, atau udah full gitulah, nggak jadul-jadul banget.
Paling dari segi kelengkapannya nih, kayak NFC, handphone ini memang nggak punya ya. Terus dengan kapasitas baterai 5000 mAh, cuma support ngecas di 10 watt. Dari 20% sampai full itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Dibilang baterainya awet, ya masih termasuk awet. Screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 8 jam. Buat nonton video di YouTube sekitar 30 menit, itu kurangnya 3%, atau kalau buat main game Mobile Legends sekitar 15 menit, kurangnya 4%, dan Genshin Impact sekitar 20 menit, itu kurangnya 5%. Terus untuk kameranya, ya memang banyak yang bilang kurang. Cuma untuk harganya, ya harus pinter-pinter kitanya juga. Kalau buat foto ya dikondisikan, cahayanya, posisinya, atau teknik lainnya. Nggak bisa asal jepret-jepret, kayak handphone lain yang harganya di atas ini. Jadi ini hasil rekaman video dari handphone itel S23 ya. Kita jalan-jalan ke pantai lagi nih. Itu orang-orang yang jual dikit kan. Gimana untuk main gamenya? Ini saya coba buat main game-game populer atau yang dijalankan pakai emulator ya. Untuk sekelas game Mobile Legends, ini saya cek cuma mentok di settingan high. Data-datanya udah saya download semua kok. Tapi kalau untuk mainnya, ini termasuk lancar. Masih dapat 60 FPS. Kalaupun turun itu paling ke 50-an. Nggak begitu yang parah banget sih. Saya juga coba buat main game PUBG Mobile dengan settingan bawaan mentok di HD High. Ini buat main bisa dapat FPS di atas 20-an sampai ke 30 FPS. Masih lumayan lah kalau buat main. Terus Genshin Impact juga saya coba, walau cuma dapat settingan bawaan terendah. Kalau masih awal-awal gini buat main memang masih bisa ya, FPS-nya dapat di 20-an sampai 30. Kalau misalnya settingan grafiknya diubah jadi paling tinggi, terus 60 FPS, itu hasilnya lebih parah ya, cuma dapat FPS di bawah 10 aja. Kalau buat emulator game PSP sekelas game God of War, pakai settingan bawaan ini cuma dapat di 40-50-an FPS. Masih nggak terlalu lancar banget, tapi kalau diubah renderingnya jadi 1 kali PSP, ini lebih lancar, bisa ke 60 FPS. Cuma ya gambarnya jadi kurang bagus. Buat GameCube main game Luigi Mansion masih dapat FPS di 20-30-an, tapi kadang masih ada stutteringnya gitu pas baru awal-awal. Buat main game Nintendo Wii kayak Mario Kart ini juga dapat FPS di 20-30-an. Tapi kalau di sini kerasa lebih parah, apalagi game balapan gini ya, nggak nyaman jadinya. Terus gimana buat main game PS2 pakai Aether SX2? Ternyata di luar dugaan. Pas saya coba main God Hand pakai settingan bawaan, itu masih dapat di 40-50-an FPS. Memang belum yang lancar banget, tapi pas saya coba ubah rendernya ke Vulkan, itu bisa nyentuh ke 60 FPS dan jadi lebih lancar. Tapi masih tergantung gamenya juga sih. Ini saya coba buat main God of War 2, masih kerasa frame drop banget. Cuma dapat 20-an sampai 30 FPS aja.
Menurut saya, itel S23 ini masih bagus kok untuk harganya. Tapi kalau emang butuh fitur lain, memang ada yang nambah 200-300 ribuan. Dapat yang lebih lengkap, macam itel P55 NFC, atau dari merek lainnya nih yang lebih murah, kayak ZTE Blade A72 dan sebagainya. Cuma pasti setiap tipe handphone ada kelebihan dan kekurangannya juga. Apalagi ini handphone kelas bawah, jadi nggak bisa seimbang di semua sisi juga. Ya tetap sesuaikan kebutuhan karena sekarang udah makin banyak pilihan. Oke, jadi itulah review telat dari itel S23. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.